peringatan kelas 12, Anda-Anda semua. Kali ini kita masuk ke bagian kedua, yaitu limit aljabar menuju tak hingga bentuk selisih atau pengurangan. Yang minggu kemarin kita udah masuk ke limit aljabar menuju tak hingga bentuk pecahan. Nah, sekarang kita membahas ke bentuk selisih atau pengurangan. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan atau menentukan limit aljabar menuju tak hingga bentuk pengurangan? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita kali ini. Nah, kita akan menyelesaikan atau menentukan penyelesaian limit aljabar menuju tak hingga bentuk selisih atau pengurangan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan perkalian sekawan. Baik, kita langsung ke contoh 1. Tentukan limit dari akar 5x ditambah 1 dikurang akar 3x tambah 7, di mana x-nya menuju tak hingga. Nah, yang ini 5x tambah akar 5x tambah 1 merupakan fungsi yang pertama, kemudian akar 3x tambah 7 merupakan fungsi yang kedua. Nah, ini merupakan selisih dua buah fungsi. Nah, seperti cara kita tadi, kita lakukan perkalian sekawan. Perkalian sekawannya berarti di sini akar dari 5x tambah 1 kita kalikan kurang akar 3x tambah 7 kita kalikan dengan sekawannya, berarti ini sama dengan 1. Berarti sekawan dari kurang adalah tambah. Nah, seperti kita tahu, kalau nanti x kurang y, x tambah y, sekawannya, kita tahu sebelumnya bahwa perkalian ini sama dengan x kuadrat tambah y, dikurang y kuadrat. Nah, kita kalikan ini. Pembilang kita kalikan, sehingga nanti hasilnya adalah 5x, akar 5x ditambah 1, kita kuadratkan, jadinya akarnya pangkat 1 ya, akarnya hilang. Ini juga, berarti kan x kuadrat, y kuadrat, berarti ini sebagai x, ini sebagai y-nya, berarti akarnya juga hilang, berarti 3x tambah 7. Nah, yang penyebutnya tetap kita tuliskan. Nah, kita sederhanakan bagian yang di pembilangnya. Berarti 5x yang sekawan dengan sejenis dengan 3x. Berarti 5x kurang 3x sama dengan 2x. 1 dikurang 7 sama dengan min 6. Limit x menuju tak hingga. Nah, penyebutnya tetap. Kemudian kita lanjutkan. Nah, limit x menuju tak hingga, berarti 2x dikurang 6 per akar 5x. Nah, ini menjadi bentuk pecahan. Nah, ini kan bentuk pecahan. Bentuk pecahan ya, pecahan. Nah, bentuk pecahan ini kan udah kita bahas di bagian pertama sebelumnya. Berarti bagaimana caranya? Caranya lihat pangkat variabel tertinggi dari pembilang dan penyebut. Ini pangkat variabelnya pangkat x pangkat 1. Kalau ini akar dari x pangkat 1. Berarti ini akar x. Mana yang lebih besar pangkat variabelnya? Berarti x pangkat 1. Ya. Berarti semua suku kita bagi dengan x pangkat 1. Berarti 2x per x kurang 6 per x pangkat 1. Ini pangkat 1. Satunya biasanya nggak ditulis. Nah, akar dari. Nah, kalau x pangkat 1 dimasukkan ke dalam akar, berarti dia juga jadi 5x per x. Harusnya ini x kuadrat ya. X kuadrat, ini x kuadrat.
ini juga X kuadrat, ini X kuadrat. Kemudian 2 kurang 6X, ini sederhanakan 2 kurang 6X, berarti di sini 5 per X, ini harusnya per X, ini 1, 5 per X, karena X-nya udah sama dibagi, X kuadrat dibagi X ya, kemudian ini pangkat 2, ini tetap 3X, ini 7X kuadrat. Nah, kita sederhanakan, berarti 6, kita masukkan nilai limitnya, berarti 2 kurang 6 per tak hingga per akar dari 5 per tak hingga tambah 1 per tak hingga kuadrat, tak hingga kuadrat, tambah akar dari 3 per tak hingga tambah 7 per tak hingga kuadrat. Nah, 2 tetap kita tulis 6 per tak hingga dia 0. Ini juga akar dari 0 tambah 0 tambah akar dari 3, 0 ya. 3 bagi tak hingga 0 dan juga 0. Jadi dapatnya adalah 2 per 0. Berapa 2 per 0? Dapatnya tak hingga. Baik, kita masuk ke contoh kedua. Limit X menuju tak hingga, X dikurang akar X kuadrat kurang 2X. Nah, di sini fx-nya atau suku yang pertama tidak dalam akar, tapi dalam X pangkat 1. Suku yang kedua, atau Gx yang kita beri nama tadi, baru dalam bentuk akar. Nah, cara yang sama kita kalikan dengan sekawannya. X dikali X berarti X kuadrat, berarti seperti cara tadi, berarti X dikurang Y dikali X tambah Y, berarti suku yang pertama kita kuadratkan, kurang suku kedua dikuadratkan. Ini suku keduanya, berarti X kuadrat dikurang 2X. Akarnya hilang, karena dia kuadrat. Yang penyebut tetap. Kemudian kita lanjutkan, X kuadrat dikurang X kuadrat, ini jadi 0 ya, 0, atau habis, min 1 dikali min 2X, berarti dapat positif 2X. Ya. Penyebutnya tetap kita tuliskan. Kita lanjut. Nah, di sini ada 2X, sini ada X tambah X. Nah, ini kita faktorkan pembilangnya. Berarti ini kan sama dengan X kurung, berarti X dibagi X 1. Kemudian X yang suku kedua ini dibagi X, berarti tinggallah dia dalam akarnya aja, suku yang dalam akar. Nah, X-nya bisa kita coret di sini. Atau sama-sama kita bagi, berarti tinggallah di sini 2 limit X menuju tak hingga 2 per 1 tambah akar 1 kurang 2X. Nah, di sini jadinya limit X menuju tak hingga 2 per 1 tambah akar 1 kurang 2X. Nah, kita substitusi langsung. Kita gantilah X-nya dengan tak hingga. Berarti ini jadinya 2 per tak hingga adalah sama dengan 0. Berarti hasilnya 2 per 1 tambah akar 1 kurang 0 adalah akar 1. Berarti 2 per 1 tambah 1, akar 1 adalah 2 per 2 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1. Baik, kita masuk ke contoh ketiga. Limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 3X kurang 2 kurang X kurang 2. Nah, di sini ada 3 buah suku. Ini ada 3 buah suku. Ada dalam bentuk akar, suku pertama. Nah, yang kedua, X-nya, ini min X, ada X, sini ada 2. Nah, kita cuma punya aturan bahwa dia terdiri dari selisih 2 suku. Nah, yang bentuk seperti ini, kita jadikan dia 2 suku. Yang bisa kita rubah adalah bentuk yang sebelah kanan ini. Min, kita jadikan dia 2 suku, berarti nanti kita buat kurung, sehingga menjadi akar X kuadrat tambah 3X kurang 2 kurang X tambah 2. Karena min 1-nya udah kita faktorkan keluar, ini min 1.
tambah jadinya X tambah 2. Jadi kita kalikan dengan sekawan di sini negatif atau kurang, berarti ini tambah. Nah, kita lakukan perkalian berarti suku yang pertama adalah dalam bawah tanda akar, suku yang kedua X tambah 2. Nah, kita kalikan berarti suku yang pertama kita kalikan dengan dirinya sendiri, berarti jadi akarnya hilang atau pangkat 1 semuanya. Kemudian suku kedua X tambah 2 kita kuadratkan. Jadinya X kuadrat tambah 4X tambah 4. Yang penyebutnya tetap ya, tetap. Kemudian kita lanjutkan, kita sederhanakan. Berarti sini X kuadrat dikurang X kuadrat. Sini, berarti tinggal 0 ya, ini 0. Ini 3X dikurang 4X jadinya min 1X. Min 2 dikurang 4 berarti min 6. Akarnya tetap. Kemudian kita ini udah menjadi limit tak hingga bentuk pecahan. Nah, berdasarkan aturan limit tak hingga pecahan, berarti kita bagilah dengan variabel pangkat tertinggi. Kita lihat di sini di pembilangnya, X-nya pangkat 1. X-nya pangkat 1. Di penyebutnya akar X kuadrat. Berarti akar variabel pangkat tertingginya adalah X akar X kuadrat sama dengan X pangkat 1 atau juga X pangkat 1. Berarti semuanya kita bagi X pangkat 1. Jadi limit X menuju tak hingga berarti min X per X kurang 6 per X. Nah, penyebutnya juga kita bagi X kuadrat per X kuadrat. Karena X pangkat 1 berarti kita bawa dalam tanda akar jadinya X kuadrat. Tambah 3X per X kuadrat kurang 2 per X kuadrat. Tambah X per X. Karena dia dibawa tidak di dalam tanda akar. Tambah 2 per X. Nah, kita sederhanakan. Mana yang bisa kita sederhanakan nih? X bagi X 1, 4 min 1 sini. Kemudian 6 per X. Ini 6 per X ya, maaf. Ini 6 per X. Nah, ini X kuadrat per X kuadrat dapat 1. Kemudian 3X per X kuadrat dapat 3 per X. 2 min 2 kurang 2X per X kuadrat. Ini dapat 1. Ini 1. 2 per X. Nah, selesai. Berarti hasilnya nanti dapat limit X menuju tak hingga, berarti min 1. Kita masukkanlah nanti nilai tak hingganya. Berarti dapatnya sini dapatnya nanti min 1. Kita masukkan tak hingganya min 1 per 6 per kurang 6 per tak hingga. Akar dari 1 tambah 3 per tak hingga kurang 2 per tak hingga kuadrat tambah 1 tambah 2 per tak hingga. Nah, ini 0. Yang ada bagi tak hingganya 0. Ini 0. Ini 0. 1. Berarti ini juga 0. Jadi dapat nanti min 1 kurang 0 per akar 1 tambah tak hingga kurang tak hingga berarti 1. Di sini tambah 1 tambah 0. Berarti dapat min 1 per 2. Jadi hasilnya adalah min 1 per 2. Nah, contoh keempat, limit X menuju tak hingga X kali X kurang akar X kuadrat tambah 16. Nah, di sini ada 3 buah suku. Nah, kita akan menyelesaikan ya dalam tanda kurung. Nah, kita kalikan dengan sekawannya, berarti nanti sini kurang, berarti kalikan dengan tambahnya. Nah, kita kalikan yang X-nya tetap di luar ya, X pangkat 1, kita kalikan ini X kali X kuadrat, berarti yang suku kedua dikuadratkan dalam kurung, berarti X kuadrat dikurang ditambah 16, berarti kita buka kurungnya, berarti sini
kurang 16. Nah, berarti x kuadrat kurang x kuadrat dapat 0, berarti tinggallah min dari x 16x. Penyebutnya tetap. Nah, kita lanjutkan untuk ini. Berarti min 16x. Penyebutnya tetap seperti ini. Nah, ini udah menyatakan bentuk limit tak hingga, bentuk pecahan. Berarti ini kita bagi dengan variabel x pangkat tertinggi. Berarti min 16x kita bagi dengan x, berarti limit x menuju tak hingga, berarti min 16x per x. Semuanya dibagi dengan x pangkat 1 ya. Ini x per x tambah, kalau dia dalam tanda akar berarti nanti dia x kuadrat tambah 16 per x kuadrat. Nah, kita sederhanakan, berarti ini min 16, berarti ini 1, kemudian ini 1, 16 per x kuadrat, nanti jadi seperti ini. Nah, kita masukkanlah tanda tak hingganya, berarti sini tak hingga, berarti sini dapat 0 ya. 0 berarti akar 1 dapat 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini min 16 per 2 sama dengan min 18. Ya, berarti hasilnya adalah min adalah 8, hasilnya min.